Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam menembakkan 7 rudal ke Yerusalem. Serangan itu menjadi balasan atas kekejian Israel di Masjid Al-Aqsa. Brigade Al-Qassam merupakan pasukan tempur yang selama ini berada di garis depan dalam peperangan melawan Israel. Mereka terutama beroperasi di jalur Gaza, gagah berani menentang pendudukan Zionis atas wilayah itu. Kendati dicap sebagai kelompok teroris oleh sejumlah negara dan lembaga barat, Brigade Al-Qassam tak dimungkiri bagian dari para pejuang Palestina. Mereka orang-orang terlatih yang siap jadi martir untuk mempertahankan tanah air dari penindasan Yahudi. Brigade Al-Qassam melancarkan serangan rudal ke musuh di Yerusalem sebagai respon atas agresi terhadap kota suci. Juga penganiayaan terhadap orang-orang kami di Sheikh Jarrah dan Masjid Al-Aqsa. Demikian kata juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dikutip dari laman web Brigade Al-Qassam pada Jumat 14 Mei. Brigade Al-Qassam atau lengkapnya Izzuddin Al-Qassam didirikan pada 1991. Mula-mula dibentuk oleh Izz-ed-Din atau Izzuddin Al-Qassam, seorang pendakwah di Palestina. Pada 1930 dia mengorganisasi dan mendirikan Al-Qaf Al-Aswad, Black Hand, organisasi militan yang menentang Zionisme dan pemerintah Inggris-Prancis di Levant. Brigade Al-Qassam kini dipimpin Muhammad Deif. Siapa dia? Profil Muhammad Deif terlahir dengan nama Muhammad Diab Ibrahim Al-Mashri. Deif menjadi orang paling dicari Israel selama 26 tahun terakhir sejak 1995. Dia diburu karena keterlibatannya dalam bom bunuh diri, pembunuhan dan penculikan terhadap tentara Israel, musuh nomor 1 rakyat Palestina. Laporan yang ditulis Global Research menyebut Deif sebagai personifikasi Palestina saat remaja. Dia bergabung dengan Ikhwanul Muslimin dan aktif dalam politik mahasiswa di Universitas Islam Gaza. Saat meletusnya Intifada pertama, Deif bergabung dengan barisan milisi Hamas. Dia ditangkap oleh Israel pada Mei 1989 dan dijuluki hukuman 16 bulan penjara. Bebas pada 1991, Deif langsung pergi ke Brigade Al-Qassam. Di situ dia bertemu Yahya Ayaz yang kelak menjadi mentornya. Yahya Ayaz dijuluki sebagai sang insinyur atas kemahirannya membuat bom dan taktik militer. Peran Deif perlahan terus meningkat dalam struktur komando Hamas. Israel menuding Deif pada 1994 sebagai aktor pembunuhan 3 tentara mereka, Nason Wasman, Aryeh Frankenthal, dan Sahar Simani. Ketika Israel membunuh Ayaz menggunakan ponsel peledak, Deif membalas dendam dengan mendalangi serangkaian serangan bom mematikan terhadap warga Israel pada Februari dan Maret 1996. Muhammad Deif kemudian pergi ke bawah tanah. Foto-fotonya sejak itu sangat langka dan tidak ada yang terlihat dalam dekade terakhir. Demikian bunyi ulasan Global Research dikutip pada Rabu 12 Mei. Lolos 5 kali pembunuhan Israel. Tentu saja Israel mencoba membunuhnya, setidaknya 5 kali serangan ditujukan untuk menghabisi Deif. Namun semua serangan itu gagal, menjadikan dia semakin melegenda. Kantor berita AFP dikutip South China Morning Post menyebut reputasi itu menjadikan Deif dijuluki kucing 9 nyawa atau The Cat with 9 Lives. Upaya pembunuhan itu terjadi dalam beberapa rentang tahun. Pada 22 Agustus 2001, Deif dan wakilnya Adnan Al-Awal lolos dari upaya pembunuhan yang ditargetkan. Pada 26 September 2002, sebuah helikopter IDF Apache menembakkan 2 rudal Hellfire ke mobil Deif saat dia pulang dari kunjungan belasungkawa di distrik Sheikh Rawan di Gaza. Lagi-lagi, Deif selamat. IDF mencoba lagi pada Agustus 2003 mengebom lantai atas sebuah gedung apartemen tempat para pemimpin militer Hamas, termasuk Al-Awal, Haniyeh, Deif dan pemimpin spiritual gerakan Ahmad Yasin bertemu. Orang-orang itu berada di lantai bawah gedung dan lolos dengan luka ringan. Pada dini hari 12 Juli 2006, pesawat F-16 Israel mengebom sebuah rumah tempat para pemimpin tingkat tinggi Hamas bertemu. Deif selamat dari ledakan tersebut, tetapi tulang punggungnya terluka parah. Setelah peristiwa ini, Ahmed Jabari menjadi pejabat komandan Brigade Al-Qassam. Pada 19 Agustus 2014, Angkatan Udara Israel melakukan serangan udara di sebuah rumah di lingkungan Sheikh Ratwan di kota Gaza. Serangan ini menewaskan istri Deif yang berusia 27 tahun. Selain itu putranya, Ali yang berusia 7 bulan, serta Sarah, 3 tahun, meninggal. 3 warga sipil juga menjadi korban. Pada April 2015, media Israel mengutip sumber-sumber intelijen menyebut Deif selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Menurut berbagai laporan, Deif juga dikenal sebagai ahli menyamar.
Saat berpergian, dia dikawal ketat oleh pasukan keamanan secara terpisah berisikan orang-orang yang sangat dipercayainya. Keberadaan dua pasukan keamanan ini ditengarai untuk mengelabui musuh. Mereka menjadi tidak tahu di mana sesungguhnya keberadaan Dave. Menurut Global Research, hanya dua tokoh penting Hamas yang tahu di mana dia berada dan hanya satu orang yang bisa kontak langsung dengannya. Pria terakhir yang dimaksud yakni Ismail Haniyeh, petinggi Hamas yang juga PM Palestina.